nama saya Sri Astian, saya dari kelas A angkatan 2018, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Baik, kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Uji Kualitas Air Sumur dengan menggunakan metode MPN atau Most Probable Number oleh Riri Novita Sunarti. Air adalah materi esensial di dalam kehidupan. Air banyak digunakan makhluk hidup termasuk sebagai air minum. Pemeriksaan MPN atau Most Probable Number dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air badan, kualitas air bersih, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah inkubator, botol sampel, pipet 1 mili dan 10 mili, tabung reaksi yang berukuran 16 kali 160 yang berisi tabung Durham dengan posisi terbalik, rak tabung, jarum OC, pipet tetes, kertas pembungkus botol, dan autoklav. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang berasal dari sumur gali RT 5 Kelurahan Padangjati dengan media laktosa broad, Brilliant Green Lactosa Billboard, NaCl fisiologis 0,9% dan Aquades. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan air terlebih dahulu kita harus menyiapkan medianya. Yang pertama itu cara membuat media laktosa broad strength, di mana kita harus melarutkan sebanyak 13 gram serbuk laktosa broad yang dilarutkan dengan 1 liter Aquades, kemudian dimasukkan sebanyak 10 ml ke dalam tabung pembiakan yang berisi tabung Durham dengan posisi terbalik, tertutup kain, disterilisasi dalam autoklav pada suhu 121 derajat Celcius dan selama 15 menit. Baik, yang kedua yaitu cara membuat media Brilliant Green Lactosa Broad, di mana kita harus melarutkan sebanyak 13 gram serbuk Brilliant Green Lactosa Broad dengan menggunakan 1 liter Aquades, kemudian dimasukkan sebanyak 10 ml ke dalam tabung pembiakan yang berisi tabung Durham dengan posisi terbalik, tertutup kain, disterilisasi dalam autoklav pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Baik, setelah medianya jadi, lanjut pada tahap pemeriksaan. Dalam metode MPN, dan pemeriksaan itu terdiri atas dua. Yang pertama yaitu tes pendahuluan atau presmotif test. Ini menggunakan media laktosa broad yang mengokulasi sampel air dengan media laktosa broad, kemudian mengoncok tabung reaksi dengan perlahan-lahan agar sampel air menyeluruh dan merata di semua bagian. Kemudian inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24-48 jam. Untuk melihat ada atau tidak adanya gas. Ada gas menunjukkan presmotif positif, tetapi apabila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, maka dinyatakan negatif dan tidak perlu ada penegasan. Akan tetapi jika pada tabung terbentuk gas, maka dilanjutkan pada tes penegasan. Hal ini dilakukan karena pada tes pendahuluan yang positif tadi belum memastikan adanya coliform, karena media laktosa broad bisa difermentasi selain dengan bakteri coliform. Baik, tahap yang kedua yaitu tahap penegasan atau konfirmasi tes. Ini terdiri atas tiga langkah-langkah. Yang pertama itu dari tiap uji pendahuluan yang positif tadi diambil 1-2 OC ke dalam tabung uji penegasan yang berisi 10 ml Brilliant Green Lactosa Billboard. Dari masing-masing tabung uji pendahuluan diinkubasi ke dalam 2 tabung Brilliant Green Lactosa Billboard. Kedua, satu sesi lainnya diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24-48 jam untuk melihat adanya coliform, dan satu sesi tabung lainnya diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius dan selama 24 jam untuk melihat adanya colitinja. Pembacaan dilakukan selama 24-48 jam. Jika terbentuk gas maka dinyatakan positif dan mengandung coliform dan colitinja. Baik, kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari hasil penelitian didapatkan nilai MPM 12 dari air sumur gali RT 5 Kelurahan Padangjati tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 907/MKes/SK/7/202 tentang kualitas air minum, khususnya keberadaan coliform di dalam air minum, sehingga air minum yang berasal dari 12 sumur gali tersebut tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung coliform, sehingga akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Pemaparan tentang isi jurnal uji kualitas air sumur dengan menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.